Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah yang setia dengan kajian-kajian kami dalam membahas kitab fikih. Maaf beberapa hari kami tidak melakukan kajian dikarenakan kesehatan, dan alhamdulillah saat ini walaupun suara kami belum kembali sepenuhnya, kita bisa melakukan kajian. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin terakhir kita telah membahas tentang tayamum ya. Yang tayamum itu tentunya juga ada syarat, ada rukun, dan ada yang membatalkan seperti halnya wudhu dan mandi. Karena wudhu, mandi, tayamum adalah merupakan syarat di mana kita memasuki ibadah-ibadah yang lain yang memerlukan syarat kita suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian pada kali ini kita akan membahas pasal berikutnya pada kitab Safinah. Faslun utawi iki kuwan pasal suci alladzi utawi perkara ya tahuru kang iso suci apa alladzi minan najasati saking pira-pira najis iku salah satun ana telu. Al khamru siji rupane khamr idza takhallalat arikalane obah utawa berubah apa khamr binafsiha kelawan awak dhewe ne khamr wajildul mayyitati lan kulite bangkai utawa batang idza dubigha arikalane den sama wa ma lan perkara sara kang dadi apa ma hayawanan ing dadi kewan. Jadi menurut fikih ada tiga hal yang bisa berubah ya, sifat yang berubah sifatnya. Semula najis kemudian menjadi suci. Yang pertama adalah khamr. Khamr itu najis karena sifat najisnya yaitu memabukkan. Jadi walaupun dibuat dari benda yang halal, contohnya mungkin anggur, contohnya mungkin kurma, contohnya mungkin tebu, kemudian dibuat endapan kemudian menjadi khamr yang memabukkan, maka khamr itu karena masih memiliki sifat memabukkan hukumnya adalah najis. Namun ketika didiamkan dalam beberapa waktu, beberapa saat, beberapa lama, kemudian khamr ini berubah menjadi cuka, sifat memabukkannya ini hilang, maka sifat keharamannya juga hilang, sifat najisnya juga hilang. Jadi dia berubah menjadi suci ya. Yang pertama adalah khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi khamr ya, perasan dari anggur, dari kurma, dari tebu dibiarkan jadi khamr dulu. Kemudian setelah jadi khamr dibiarkan lama menjadi cuka. Ketika masih bersifat memabukkan, maka hukumnya adalah najis. Tapi ketika sudah menjadi cuka dengan sendirinya karena waktu, maka itu menjadi tidak najis. Kemudian yang kedua adalah kulit bangkai. Kita perlu mengetahui ya, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan yang sah. Jadi dalam syarat rukun menyembelih kan ada sendiri lah. Itu ada mungkin hewan yang mati karena tidak disembelih secara syar'i. Mungkin disembelih oleh orang yang sedang ikhram. Orang ikhram yang tidak boleh menyembelih, maka hukum sembelihannya tetap dihukumi bangkai. Kemudian orang Majusi penyembah api ya, penyembelihannya juga termasuk dalam hitungan bangkai. Atau hewan yang mati karena sakit, itu juga dihukumi bangkai. Nah, hewan yang mati tanpa penyembelihan yang sah itu kan hukumnya bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Namun ketika kulitnya ini mau dimanfaatkan, boleh dengan syarat adalah disamak. Disamak itu dibersihkan. Jadi umpamanya sapi, kambing, kerbau ya mati atau disembelih oleh orang yang tidak tahu hukum menyembelih, akhirnya penyembelihannya tidak sempurna, mungkin jalur napasnya belum putus, hewannya sudah mati karena pisaunya tidak tajam dan sebagainya, maka hukumnya tetap bangkai.
kita boleh memanfaatkan kulitnya, ya. Jadi kita kuliti, kemudian kulitnya itu dicuci dengan menggunakan sesuatu yang kalau di dalam istilah memiliki rasa sepet, ya, atau asam gitu bisa, ya. Jadi kita bersihkan. Apa tujuannya? Menghilangkan mungkin lendir dan daging yang ikut di dalam kulit, ya. Jadi dibersihkan, kemudian sampai hanya tinggal kulit, dan kulit itu ketika sudah disamak, dihilangkan sifat yang mungkin akan menimbulkan bau busuk, itu sudah hilang. Jadi tempelan daging, tempelan lendir itu sudah hilang. Itu nanti kalau kita sudah keringkan, maka itu boleh digunakan untuk baju, boleh digunakan untuk alas sholat, karena setelah disamak maka hukumnya menjadi suci lah. Kemudian kalau kita menyamaknya itu menggunakan sesuatu yang sifatnya najis, kan boleh juga menyamak kulit bangkai itu dengan menggunakan kotoran burung, ya, dengan kotoran burung dara itu boleh menyamak itu, tapi hukumnya kan mutanajis, maka harus dibersihkan dulu najisnya. Setelah disamak dengan menggunakan kotoran burung, kemudian kita tugas berikutnya adalah membersihkan kulit itu dari najis atau air yang mutanajis karena kotoran burung itu tadi. Jadi setelah dibersihkan, suci, kemudian dikeringkan, nah itu boleh digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, wa ma soro hayawanan, sesuatu yang berubah menjadi hewan. Jadi gini, perlu kita pahami maksudnya soro hayawanan. Contohnya ini bangkai, kita kan sering menjumpai kotoran atau najis, bahkan walaupun najisnya mughaladzah. Contohnya ada bangkai, kemudian bangkai itu akan muncul di situ seperti halnya dut, atau kalau saat ini mungkin istilahnya maggot lah, ya. Maka maggot itu sifatnya adalah suci, ya, sifatnya suci. Karena apa? Tidak tumbuh dari najis itu, namun dia hanya berkembang di tempat yang najis itu. Maka mungkin dia hanya bersifat mutanajis. Maka ketika mau memanfaatkan itu cukup kita mensucikan hewan tersebut dengan mencucinya, ya, menghilangkan najis-najis yang menempel karena bangkai yang sebagai tempat atau media hidup mereka. Wa masoro hayawanan, jadi hewan itu bukan berasal dari najis itu, tapi dia memang hinggap atau berkembang di tempat itu. Ya, mungkin itu di air mungkin juga pernah, ya, kita mungkin membuat fermentasi sesuatu, kemudian pakai kotoran sapi atau apa, terus kemudian setelah kita diamkan ternyata keluar dut juga, atau hewan atau maggot atau belatung itu hukumnya adalah suci. Jadi wama soro hayawanan maksudnya seperti itu. Mungkin itu kajian kita di kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.